Good morning and welcome back to Football Morning Show dan gue ingin mengawali untuk mengucapkan selamat hari Natal untuk seluruh my friends yang merayakan hari Natal kemarin dan hari ini kembali menjalani aktivitas pagi dengan semangat yang positif. Dan tentunya gue ingin menyapa dulu seluruh komunitas my friends yang sudah bergabung di kolom komentar, antara lain ada petani pepaya di Purbalingga ya, dan juga ada my friend di Gunung Sindur, dan tentunya ada yang unik juga profesinya, merupakan seorang tukang panjat kelapa. Itu dia my friends. Tukang panjat kelapa ini penting sekali. Nah, buat my friend yang kita profesinya adalah tukang panjat kelapa, setelah manjat kelapa harus tetap wangi waktu menjual kelapanya ya. Dan gue menyarankan kalian untuk pakai Rexona Men Ice Cool yang baru karena memiliki teknologi amino aktif, my friend. Apa itu amino aktif? Amino aktif adalah teknologi yang bisa memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan, serta noda di baju kalian. Nah, ini cocok banget buat kalian yang beraktivitas fisik, sering olahraga, ada di aktivitas outdoor, dan ini menjadi tentunya essential ya buat seluruh my friends yang menonton saat ini. Langsung aja klik tentunya YouTube Shoppingnya, kalian bisa langsung belanja di situ dengan diskon yang sangat-sangat luar biasa. Dan gue juga masih membuka kompetisi Clipper untuk teman-teman yang ingin mencari rezeki dari potongan Football Morning Show, akan dibuka sampai tanggal 8 Januari, dibayar sesuai dengan views yang kalian generate ya. Kalau kalian jalur FYP 1 juta views itu bisa dapetin 500.000, dan kalau kalian juga pengennya yang rajin itu cukup 300.000 aja tapi harus 10 video ya. Oke, itu dia. Pertama kita akan terbang dulu ke Spanyol ya, membuka episode hari ini dengan Spanyol. Kenapa? Karena memang banyak sekali di kolom komentar yang meminta gue untuk membahas in-depth dari kasus Negreira. Ini dia, kita akan coba analisa sedikit lebih dalam seperti apa positioning kasus ini dan seperti apa update terakhir dari kasus ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk membedah dan memahami apa sih kasus ini ya, pengertiannya dan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, Negreira ini adalah sebuah kasus yang terjadi karena ada sebuah findings atau penemuan di mana terjadi pembayaran sejumlah uang yang dilakukan secara rutin ya. Ini pembayaran yang dilakukan dalam bentuk uang secara rutin oleh Barcelona selama 18 tahun kepada wakil ketua Komite Teknik Wasit yang ada di Spanyol yang bernama Jose Maria Enrique Negreira ya. Itu yang membuat men-trigger akhirnya kasus ini diselidiki secara resmi oleh kejaksaan ya. Dan kenapa ini bisa menjadi kontroversi teman-teman? Karena Negreira ini menjabat posisi tinggi di Komite Teknik Wasit Spanyol. Itu berarti dialah yang memiliki wewenang untuk mendesain siapa wasit yang akan bertugas di pertandingan mana. Jika ada wasit yang underperform, dia bisa memarkir dan memberikan sanksi untuk wasit tersebut. Dan secara tanda kutip memiliki posisi yang sangat-sangat strategis dalam semua terkait perwasitan yang ada di Spanyol ya. Kemudian Barcelona ini membuat pembayaran secara rutin yang akumulasinya berjumlah jutaan euro kepada perusahaan dan akun individu, rekening bank perusahaan dan akun individu yang secara eksplisit itu terafiliasi dengan Negreira atau sang wakil komite teknik wasit tersebut. Nah, pembayaran yang dalam bentuk uang ini itu tidak ditemukan di klub-klub lain. Jadi yang melakukan ini hanyalah Barcelona gitu. Dan argumen dari Barcelona itu adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan maupun individu yang terafiliasi dengan Negreira ini dimaksudkan tidak untuk mempengaruhi keputusan penunjukan wasit atau mempengaruhi sporting aspek gitu. Barcelona beralasan pembayaran tersebut untuk membuat laporan teknis dan jasa terkait perwasitan ya, technical report terkait perwasitan ya. Dan Barcelona berargumen juga kepada pengadilan jika servis yang diminta kepada perusahaan yang terafiliasi tersebut servisnya valid ya, ada data di situ, kemudian ada recap performance ya, dan juga penelitian-penelitian yang
semuanya itu dimaksudkan bukanlah untuk mempengaruhi wasit dan tidak memberikan keuntungan sporting kepada Barcelona. Nah, kurang lebih itu adalah argumen yang disampaikan oleh sisi Barcelona. Nah, apa aja sih bukti-bukti yang dikumpulkan oleh jaksa sehingga ini bisa masuk ke arah penyidikan gitu ya. Yang pertama, total estimasi transaksi yang terjadi dari akun rekening Barcelona ya ke perusahaan yang terafiliasi kepada Negreira sejak tahun 2001 hingga 2018 jika diakumulasi mencapai 8,4 juta euro. Ini sebuah nominal yang fantastis untuk sebuah servis dalam bentuknya laporan teknis performa wasit ya, yang memang dikeluarkan secara berkala gitu pembayarannya oleh Barcelona. Ini yang memicu akhirnya kecurigaan ya dari jaksa penuntut umum. Dan dalam bentuk pembayaran tersebut tentu dasarnya ada invoice yang ditagihkan oleh perusahaan yang terafiliasi oleh Negreira kepada Barcelona. Itu tagihannya bentuk remarks-nya adalah laporan teknis gitu. Dan ada total 135 pembayaran yang terekam dari rekening Barcelona ke akun bank individu maupun perusahaan PT yang terafiliasi ke Negreira. Itu yang akhirnya findings yang didapatkan secara bukti solid oleh jaksa penuntut umum untuk masuk ini kepada persidangan. Nah, kenapa ini sang rival Real Madrid itu akhirnya bersuara keras gitu ya? Karena memang dari sisi timeline itu yang paling terdampak secara persaingan dari sporting level itu adalah Real Madrid yang secara neck to neck selalu bersaing dengan Barcelona dalam setiap perguruan gelar juara La Liga, dan itu membuat akhirnya sikap dari Real Madrid itu terupdate. Itu adalah pertama, meminta akses lengkap dokumen bukti pembayaran Barcelona kepada pihak-pihak tersebut selama 1 dekade terakhir ya. Jadi dari tahun 2010 sampai 2021 agar mereka juga bisa secara terbuka mendapatkan informasinya dan menganalisa apakah ini ada aspek-aspek yang akhirnya mempengaruhi sporting outcome gitu. Itu yang nomor satu. Yang kedua, update terakhirnya itu adalah sebuah tuntutan dari Real Madrid secara resmi kepada La Liga dan juga kepada pengadilan untuk meminta salinan internal dan eksternal audit yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini terkait transaksi-transaksi yang mencurigakan dari Barcelona kepada pihak-pihak atau perusahaan yang terafiliasi kepada Negreira, dan mereka spesifik menunjuk harus pihak ketiga yang mengaudit ini, dalam artian ya PricewaterhouseCoopers atau Deloitte yang harus melakukan audit secara mendalam dan dibuka kepada publik dari tahun 2010 hingga 2021. Nah, dari sisi ini, audit mendalam ini secara dokumen transaksi, pembayaran, invoicing, sudah ada 600 dokumen yang diserahkan oleh Barcelona kepada pihak pengadilan dalam bentuk upaya kooperatif dalam melakukan seperti apa kasus ini berjalan, kurang lebih seperti itu. Nah, secara khusus ini memercik tentunya sebuah luka dan juga rivalitas yang akhirnya masuk ke area non teknis, dan statement-statement berterbangan baik dari Florentino Perez maupun dari Presiden Barcelona gitu kan. Dan teranyar ini memicu juga perangnya sampai ke La Liga, di mana kita semua tahu La Liga memiliki presiden yang cukup nyentrik juga dalam sosok Javier Tebas. Nah, seperti apa posisi La Liga sementara ini menghadapi kasus tuduhan ini? Yang pertama, itu Javier Tebas secara resmi membantah tuduhan Real Madrid jika La Liga bertindak lambat ya dan cenderung memihak Barcelona dalam merespon kasus Negreira ini, dan Tebas secara pribadi dan institusi mengungkapkan dan melabeli kasus ini sebagai korupsi dalam sepak bola. Jadi ini dulu ya, itu ada statement jika dia mengindikasikan ini adalah upaya korupsi dalam sepak bola. Itu yang statement nomor 1 yang disampaikan oleh Javier Tebas terkait kasus ini. Nomor 2, Tebas menyatakan jika pernyataan dari Florentino Perez ya dalam hal ini menyerang La Liga dan Tebas secara personal terkait bagaimana dia menghandle kasus ini adalah bentuk tekanan politik ya, karena
seperti kita tahu, Florentino Perez memiliki keinginan untuk membentuk Super League dan dalam hal ini memberikan dampak yang sangat-sangat negatif bagi La Liga secara institusi. Jadi dia merasa ini adalah momen yang dilakukan oleh Real Madrid untuk menyerang La Liga dan juga Tebas secara personal untuk memberikan tekanan politik sehingga secara bargaining power Real Madrid berada dalam posisi yang lebih dominan, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, Tebas berargumen jika sanksi degradasi jika ditemukan ternyata Barcelona bersalah, ini tidak bisa diterapkan ya karena adanya statute of limitations dalam legal Spanyol. Jadi ada satu timeline yang ketika kasus itu sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu, itu akhirnya tidak bisa disanksi atau dihukum di masa saat ini. Jadi dari sisi implikasi yang dibutuhkan atau dimungkinkan dilakukan kepada Barcelona nanti jika terbukti bersalah adalah bentuknya denda, kurang lebih seperti itu. Itu yang beberapa aspek-aspek narasi-narasi yang sudah bermain belakangan ini. Kita akan tunggu nanti seperti apa kurang lebih development dari kasus ini ya. Dari Spanyol yang memang cukup panas ini ya, perseteruan dari dua klub raksasa dan ini akan berimbas tentunya kepada La Liga secara institusi. Kita semua tahu Serie A setelah kasus serupa terjadi di 2006, kita semua tahu langsung meredup secara pamor liga dan itu sangat berimbas terhadap kemampuan finansial dari tim-tim yang berada di sana. Jadi kita harapkan ini bisa segera di resolve ya dan tidak mempengaruhi secara market value La Liga in overall. Dan kita masuk dulu sekarang ke Inggris di mana tentunya kita harus membahas King MU. Ini dia belakangan yang narasi-narasi yang bergulir itu adalah seperti seolah-olah Ruben Amorim ini itu membenci atau tidak menyukai pemain-pemain akademi atau pemain-pemain muda dari Manchester United ya. Kita semua tahu ada sebuah kritikan-kritikan tajam yang diberikan oleh Ruben Amorim kepada beberapa pemain muda dari Manchester United yang saat ini tengah dipinjamkan atau bermain di klub lain. Salah satunya yang pertama adalah sentilan kepada Harry Amas yang saat ini bermain di Championship. Dia bilang jika Harry Amas aja tuh struggling kok di Championship, nggak main bagus tuh tiap minggu. Itu yang pertama kali disampaikan. Ini terkait respons dari pernyataan wartawan kepada Amorim yang tidak mau memberikan kesempatan ke pemain-pemain muda dalam hal ini terutama Kobbie Mainoo ya. Dia menyatakan jika pemain-pemain muda ini harus tampil itu by merit ya atau sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka sudah pantas ya baru dapat kesempatan. Nah, wujud turunannya disampaikan oleh Amorim ya Harry Amas saja nih kesulitan, dia di Championship aja kesulitan apalagi main di Liga Inggris. Itu yang disampaikan nomor 1. Nomor 2, dia juga meng-highlight jika Chido Obi yang musim lalu sebenarnya naik ya ke first team mendapatkan kesempatan sekitar 200 menit bermain di cup competitions itu juga di U21 aja cadangan ya. Dia meng-highlight itu ya. Jadi they are not ready. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim dan begitupun dengan Toby Collier yang di West Brom juga tidak mendapatkan kepercayaan sebagai starting 11 week in week out. Dan terakhir tentunya Kobbie Mainoo. Nah, yang menarik seluruh anak-anak muda ini merespon kritikan dari Ruben Amorim ya. Yang paling vokal itu adalah Harry Amas yang langsung setelah kritikan itu mempost video dia memenangkan Player of the Week ya. Kemudian Chido Obi juga sama, dia ngepost langsung postingan ketika dia cetak gol sama U21. Jadi sebuah respon frontal yang dibalas langsung oleh para pemain muda ini dan seketika itu selang sehari postingannya langsung di take down teman-teman. Jadi ini ada sedikit friksi gitu. Nah, ketika The Athletic mencoba mengkonfirmasi ke press officer dari Manchester United itu dijelaskan jika niat atau keinginan untuk men-take down postingan itu adalah inisiatif dari pemain itu sendiri. Jadi bukan dari karena dia dimarahin oleh pihak klub gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, secara khusus kita mencoba menganalisa apakah sebenarnya Ruben Amorim ini nggak suka sama pemain muda. Nah, kita cari pendapat yang berbeda. Yang di sisinya Amorim nih kurang lebih yang ngelihat apakah are they ready gitu. Apakah mereka sudah ready atau tidak. Nah, kita lihat dulu wawancara dari Mail Online dengan Les Perry. Siapa sih Les Perry ini? Les Perry ini adalah head dari Elite Development
dari Manchester United sekaligus juga loan manager dari Manchester United. Jadi pemain-pemain muda yang baru saja upcoming punya kualitas itu diurus oleh Les Perry untuk mendapatkan menit bermain secara real didistribusikan ke klub-klub yang tentunya lebih kecil untuk membuat mereka mendapatkan menit bermain yang cukup. Nah, Les Perry ini itu berada di sisinya Ruben Amorim. Dia menyampaikan jika dewasa ini pemain-pemain muda yang berada di Inggris dan juga di liga-liga besar yang datang dari akademi itu memiliki sense of entitlement, ya. Mereka merasa kayak udah masuk itu, gue udah berhak, udah harusnya gue main gitu. Dan itu yang dia sampaikan, dia bilang pemain muda sekarang merasa berhak tanpa berusaha. Jika Anda berkata kepada 30 pemain muda, ada 2 spot atau tempat ya yang akan dibuka untuk naik ke first team atau tim utama, semuanya ke 30-30-nya akan merasa mereka lah 2 orang yang pantas itu. Jadi teman-teman ngerti nggak? Jadi dia merasa kayak ini ada sense of entitlement yang terjadi di kalangan pemain-pemain muda yang dirasa sebenarnya mereka belum pantas, tapi mereka udah berada pikirannya di situ, merasa paling hebat ya. Itu yang disampaikan oleh Les Perry. Nah, kalian boleh setuju, boleh tidak, bagaimana menurut kalian, terutama gue ini debatable-nya di Kobbie Mainoo. Nah, terkait dari respon para pemain-pemain muda ini dan rasa sense of entitlement ini, itu Nani juga angkat bicara ya. Legenda dari MU ini itu merespon tentang postingan 2 pemain muda tadi yang mereply kritikan dari Ruben Amorim ya. Saat ditanya, ini mungkin gak ya kalau di eranya Sir Alex ini terjadi, pemain muda nih gitu kan berani ngejawab atau ngeritik balik Sir Alex. Dijawab oleh Nani, tidak mungkin. Ini terjadi di era Ferguson. Dia punya aturan dan Anda harus mengikuti aturannya. Tidak ada yang lebih besar dari klub, termasuk Ronaldo, Rooney, Ryan Giggs, dan jika perilaku Anda buruk, Anda akan dihukum. Itu yang disampaikan oleh Nani. Jadi ini ada sebuah kritikan juga sebenarnya bentuk dari seorang legenda Nani kepada Amorim yang merasa kayaknya lu kurang keras deh dalam menangani bentuk rebellions ini ya. Ya itu yang disampaikan oleh Nani dan kemarin juga salah satu mantan MU yang sekarang sedang dipinjemin, Marcus Rashford juga keceplosan teman-teman. Jadi saat ditanya oleh wartawan alasan penampilannya cukup konsisten dan gemilang bersama Barcelona, Rashford ini justru lagi-lagi keceplosan. Mungkin niatnya nggak ngeritik MU, tapi jadinya justru berbalik ngeritik MU. Dia bilang alasan saya tampil baik karena saya ingin menang. Barcelona klub besar yang terbiasa menang. Tekanan seperti ini yang dia rasakan bersama Barcelona bukan tekanan yang tipenya buruk seperti mengimply seperti ketika dia membela Manchester United. Nah, itu yang disampaikan kepada Mail Online dan tentunya ini menjadi sebuah bola liar ya yang akhirnya seolah-olah dia di framing ini merasa kalau di MU ini tekanannya tekanan negatif nih gitu. Beda sama Barcelona yang tekanannya positif yang bikin dia jadi flourish. Nah, itu dia update dari MU yang memang ada sedikit pergolakan dari antara sang manajer dan pemain muda. Kita lihat nanti bagaimana turbulensinya bisa lewat teman-teman. Dan sejenak kita harus pindah ke Italia karena memang kan gue lagi di Milan. Kita bahas sedikit dulu tentang Italia. Kita mulai dulu dari AC Milan. Nah, karena lagi di Milan kita bahas AC Milan. Nah, ini Massimiliano Allegri secara khusus meminta tambahan pemain di bursa transfer musim dingin. Secara khusus sisi defensif yang ingin dia address. Nah, ada satu nama target yang secara khusus diminta oleh Allegri kepada manajemen AC Milan itu adalah Federico Gatti ya. Pemain dari Juventus. Memang Gatti ini juga sekarang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup reguler karena kalah dari Lloyd Kelly dan juga Pierre Kalulu. Nah, ini yang diprioritaskan oleh Allegri sebagai reinforcement yang harus dibeli oleh AC Milan di bursa transfer musim dingin. Nah, opsinya karena memang Gatti ini dibanderol cukup mahal juga oleh Juventus, ini mereka ingin menawarkan barter dengan Samuele Ricci ya. Kebetulan Juventus ini memang butuh regista dan Samuele Ricci itu didatangkan di bursa transfer musim panas kemarin dengan mahar 24 juta euro ya. Kalau nggak salah dari Torino. Nah, dia juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di AC Milan. Ya, memang Luka Modric masih menjadi
deep lying playmaker utama di Milan dan membuat memang Milan bermain lebih baik ketimbang Samuel Ricci. Jadi ini membuat sebuah ide barter yang mungkin kemungkinan bisa di-unlock, tinggal bagaimana valuasinya nanti. Nah, apabila memang ternyata valuasinya jauh dari kata sepakat, ada opsi cadangan yang juga disodorkan oleh AC Milan untuk bisa dipertimbangkan oleh Juventus dalam diri Connie de Winter. Nah, jadi barternya sama-sama back nih teman-teman ya. Dan Connie de Winter ini juga baru dibeli oleh Milan di bursa transfer musim panas kemarin ya, setelah menjual Malik Thiaw ya. Dan harga yang dibayarkan oleh Milan sekitar 20 juta euro. Nah, uniknya Connie de Winter ini memang hasil jebolan Akademi Juventus. Jadi kategorinya akan masuk ke home ground. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya dipertimbangkan secara serius oleh Ottolini, direktur sport yang baru dari Juventus, untuk akhirnya bisa tukar guling nih itu ya. Mungkin tukar guling dengan tambah sedikit uang. Nah, apabila memang kesepakatan-kesepakatan tadi itu tidak tercipta, maka AC Milan memiliki opsi B. Itu adalah mencoba mendekati mantan pemain Inter ya, Skriniar yang sekarang sedang berada di Liga Turki. Nah, itu adalah sumber yang disampaikan oleh La Repubblica terkait aktivitas bursa transfer dari AC Milan di memasuki jendela transfer musim dingin ini setelah mereka berhasil meminjam Niklas Füllkrug kemarin ya. Dan berikutnya kita masuk ke Inter Milano ya. Mumpung lagi di Milan, kita bahas semua timnya. Ya. Inter Milan itu tengah secara serius mengconsider untuk membeli salah satu wonderkid dari Atalanta, Marco Palestra ya. Dan Inter ini berminat karena memang dia tengah mencari suksesor jangka panjang dari Dumfries yang beberapa musim terakhir juga walaupun tetap oke penampilannya, cuman mungkin ada kemungkinan dijual untuk profit nih teman-teman ya di bursa transfer musim panas. Jadi Palestra ini sebenarnya sedang dipinjamkan ke Cagliari oleh Atalanta, tetapi mereka ini mempertimbangkan untuk bisa cash in ya, karena dia tampil bagus banget. Boleh nih kalau misalnya dijual untuk keuntungan gitu ya. Dan secara penampilannya di Cagliari cukup bagus, valuasi yang dibanderol oleh Atalanta untuk Marco Palestra itu ada di angka 35 sampai 40 juta euro. Nah, itu valuasi yang diinginkan. Nanti kita lihat seperti apa nego-nego dari BP Marotta untuk bisa melobi ya Atalanta untuk bisa menurunkan harganya, given that memang Marotta adalah ex dari general manager dan juga CEO di Atalanta dulu. Jadi hubungannya ini sangat-sangat bagus ya. Nah, ini most likely sebuah transfer yang bisa terjadi menjadi kenyataan. Dan kita masuk dulu ke selatan Italia di mana harapan dari Napoli untuk bisa mendatangkan Kobbie Mainoo dengan status pinjaman sepertinya harus pupus teman-teman. Alasannya bukan karena Kobbie Mainoo-nya nggak mau, Kobbie Mainoo ini mau banget pindah ke Napoli. Karena dilihat kan ex pemain United di sana cukup bersinar ya. Ada Scott McTominay, ada Rasmus Højlund yang gacor lagi di situ tuh menginspirasi dia untuk akhirnya kayak gue ke Napoli oke nih gitu. Namun yang menjadi kendala menurut Tutto Mercato itu adalah Napoli ini sudah melebihi batas labor cost relative to revenue. Jadi harga atau keuangan dari Napoli ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena ongkos untuk membayar squad ya dan juga staff itu sudah melebihi revenue mereka, sehingga mereka dalam posisi harus di freeze, jika tidak mereka berpotensi kena financial fair play dan tidak bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan ya. Nah, meskipun sebenarnya bisa beroperasi tetap masuk ke bursa transfer dengan cara loan ya, pinjam aja deh. Nah, yang jadi permasalahan loan ini tidak bisa diterapkan untuk high profile player. Kenapa? Karena gajinya gede. Jadi harus dicari lepas pemain dulu atau jual pemain dulu, baru akhirnya nanti Napoli bisa mendatangkan secara loan. Nah, itu yang menjadi kendala dan sekarang practically Napoli ini bekerja dengan status zero balance di day to day official club. Ya, masih di selatan Italia, sekarang kita bahas juga AS Roma ya. Sebuah announcement yang sangat-sangat mendebarkan datang dari official AS Roma.
jika Roma dipastikan akan membangun stadion yang baru. Luar biasa. Pelan-pelan seluruh tim Italia ini mulai punya stadion sendiri, my friend. Biar bisa bersaing tentunya sama tim-tim Inggris ya. Ini dia statement resmi dari AS Roma. AS Roma menjelaskan jika mereka dengan bangga mengumumkan pada tanggal 23 Desember 2025, literally 2 hari yang lalu, PFTE atau Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi untuk stadion yang baru sudah resmi diserahkan ya. Membuat langkah krusial yang membawa klub AS Roma sedikit lebih dekat kepada realisasi salah satu infrastruktur yang paling ambisius dan modern di Eropa. Luar biasa. Seperti apa visi dari Olimpico yang baru nanti? Pertama, di mana itu akan dibangun? Lokasinya itu di kawasan Pietralata ya. Pietralata itu ada di Roma Timur, teman-teman. Nah, adapun objektifnya itu adalah memperbaharui kurva sud baru yang monumental. Jadi kurva sud Roma yang terkenal itu yang membuat kita merinding dengan wah luar biasa atmosfernya, itu akan dibuat jauh lebih grande. Itu yang nomor satu. Yang kedua, mereka akan mempertahankan konsep arsitektur Roman yang ikonik. Jadi kan emang Renaissance gitu ya gaya arsitekturnya. Kemudian stadion yang baru harus memiliki ruang modern dan multifungsi untuk pengalaman yang tidak hanya terjadi di hari pertandingan. Jadi hari-hari non pertandingan juga bisa mengenerate revenue untuk AS Roma. Dan kemudian objektifnya menjadi hub olahraga di kota Roma. Itu dia ya, sebuah berita positif yang tentunya harus segera diselebrasi oleh fans dari AS Roma. Dan gue ingin mengingatkan buat kalian semua, buat kalian juga masih bisa ikutan Clipper Competitions ya teman-teman. Dan secara khusus gue ingin menghimbau teman-teman, jika kita sudahi komen-komen yang toksik mengadu domba antara gue dan Coach Justin ya. Gue sama Koci baik-baik aja teman-teman ya. Kita WA-WAan setiap hari. Dan gue secara khusus juga udah ngomong sama dia. Ini kan misunderstanding yang terjadi karena lagi subaton. Ada yang ngeklip karena tuh setiap hari klipnya tuh ribuan teman-teman. Bisa ada 1.000-2.000 yang berkompetisi untuk dapetin view ya. Dan dia paham soal itu dan gue bilang sama dia bahwasannya gue tidak akan pernah marah sama Coach Justin. Coach Justin itu seperti bapak gue. Jadi lu bayangin, kalau misalnya bapak lu negur lu, kan gak mungkin lu benci sama bapak lu. Ya, itu adalah mentor gue. Jadi gue minta tolong sama teman, there's nothing to debate for. Kita baik-baik saja. Dia paham kalau misalnya itu adalah bagian dari upaya Clipper, dan gue juga secara khusus meminta maaf kepada beliau kalau akhirnya aktivitas Clipper membuat terjadi misunderstanding ya. Dan kita aman-aman aja. Dia bapak gue, sekali lagi, Coach Justin mau negur gue kayak gimana, gue gak pernah tersinggung. Karena apa yang sudah beliau lakukan untuk gue, dan seperti apa tingginya respect gue kepada dia sebagai mentor, dan lebih dari itu sebagai bapak. Jadi gue sayang banget sama Koci. Ya, gitu teman-teman. Everything is fine, dan seperti biasa, gue harap kita selalu masuk dengan angle positif. Ya, kalian mengawali hari dengan positif, gue menemani kalian mengawali dengan hari positif. Ya, and as always my friends, have a lovely day.